bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, 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 menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghampirimu Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, karena kami sebenarnya adalah orang berdosa. Tetapi kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, karena kematian dan kebangkitan-Mu ya Allah. Kami mau datang beribadah kepadamu, kiranya Engkau urapi setiap ibadah ini Tuhan, ibadah yang sangat sederhana ini Tuhan. Biar kiranya Engkau jamah setiap umat-Mu Tuhan yang datang beribadah sungguh-sungguh Tuhan kepadamu. Terima kasih Allah, Engkau lawat dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami selalu berharap dan mendoakan Anda semua selalu dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan beribadah. Karena kita percaya, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, seperti pada janjinya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Haleluya, kita diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah
Engkau Raja segala raja. Haleluya. Anda percaya kalau kita diberikan kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan? Haleluya. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, yang pertama kita harus yakini adalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, dan Tuhan sungguh-sungguh berkuasa. Dan kebesarannya, kasih setianya mengatasi langit. Kebesarannya mengatasi bumi. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanlah kita memiliki pertolongan itu. Kita siapkan hati kita dengan penuh kerinduan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sekaligus kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Oh haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya
Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya punyamulah kuasa atas surga dan bumi, ya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, ya Allah. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, ya Allah. Kiranya Engkau yang lawat hamba-Mu, sehingga melalui hikmat-Mu, hanya firman-Mu saja yang dinyatakan, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Hari yang diberkati Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan masih pelihara, jaga, lindungi kita sampai pada hari ini. Saya ingin bacakan satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, surat Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus tahun 51 Masehi. Paulus berada di Tesalonika dan dia membangun satu jemaat yang baru, dan Tesalonika pada waktu itu banyak terdapat sekitar 200.000 orang Yahudi yang kuat. Kuat dengan Tauratnya, kuat dengan tradisinya, sehingga tidak gampang sesuatu aliran baru masuk ke tempat itu. Oleh sebab itu, meskipun baru, jemaat di Tesalonika termasuk jemaat yang masih bayi, yang baru bertumbuh dari firman Tuhan, Paulus harus tinggalkan jemaat. Saudara-saudara, memang iblis tidak mau diam kalau Injil diberitakan. Di mana Injil diberitakan, di situ juga iblis mulai bergerak. Paulus tinggalkan jemaat Tesalonika dan dia pergi ke Berea. Di Berea dia juga melayani Tuhan, beritakan Injil. Tapi ternyata orang-orang Yahudi yang di Tesalonika, mereka mengikuti Paulus sampai ke Berea. Terjadi kekacauan, aniaya, saudara-saudara. Sehingga Paulus harus tinggalkan Berea menuju Athena. Ketika Paulus berada di Athena, dia berjalan-jalan di satu kota. Ayat 22 dari Kisah Rasul pasal 17.
Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan langit segala isinya, saudara-saudara. Paulus mulai beritakan Injil kepada orang-orang di Athena. Dia ceritakan bahwa waktunya akan datang, Allah akan menghukum dunia ini. Dia akan menghakimi orang-orang, baik orang-orang yang hidup, orang-orang yang mati, dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka itu akan dihukum. Saudara-saudara, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, orang-orang di Athena langsung tidak mau dengar. Mereka mengejek Paulus. Mereka mulai mengolok Paulus. Ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal ini. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Tidak pernah Injil pergi dengan percuma, selalu ada yang berhasil, saudara. Nah, ketika Paulus ada di Athena, dia minta tolong Timotius, murid yang dikasihinya, untuk pergi ke Tesalonika. Tolong lihat bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika, jemaat yang masih muda. Dan pasal yang ketiga, Timotius melaporkan kepada Paulus tentang jemaat di Tesalonika. Dia katakan, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan berita baik yang disampaikan Timotius yaitu dalam ayat 6, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Kabar gembira yang disampaikan oleh Timotius bahwa iman dari jemaat di Tesalonika tidak goyah meskipun mengalami aniaya, dan mereka rindu bertemu dengan Paulus.
Dan Paulus katakan, kami juga rindu bertemu dengan kalian. Bahkan siang malam kami berdoa tidak putus-putusnya supaya satu kali kita akan berjumpa muka dengan muka. Ini kerinduan dari seorang hamba Allah dengan jemaat yang dia tinggalkan. Dalam pasal yang kelima kita lihat Paulus menulis kepada jemaat, dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Dalam Kisah Rasul pasal 1 pun, ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mereka katakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus katakan tentang masa dan waktu yang ditetapkan Allah tidak perlu kamu tahu. Allah yang akan mengatur semuanya. Itu sebabnya Paulus juga katakan kepada jemaat di Tesalonika, aku tidak perlu menulisnya karena kamu tahu waktu Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Ini yang menjadi penghiburan buat Paulus melihat anak-anak rohaninya bertumbuh. Istilah hari Tuhan adalah satu istilah yang umum yang menunjukkan bukan pada waktu masa 24 jam, tetapi menunjukkan kepada suatu masa tentang musuh-musuh yang akan Allah kalahkan. Jadi bukan 1 kali 24 jam itu waktunya Tuhan, tapi masa yang cukup lama di mana Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai ke 7, lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara, itu sebabnya Paulus menekankan kepada jemaat di Tesalonika, hidup benar, hidup kudus. Kalian bukan anak-anak malam. Kalian adalah anak-anak siang. Kalian adalah anak-anak terang. Orang mabuk pada waktu malam. Orang tidur pada waktu malam. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah dipilih untuk tidak mengalami murka Allah. Hari Tuhan itu mulai pada saat hukuman Allah jatuh atas dunia ini mendekati akhir zaman. Ketika manusia mulai katakan aman, aman, damai, damai. Nah, disitulah mereka akan mengalami malapetaka yang dahsyat, saudara-saudara. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengerti apa yang Paulus inginkan bagi orang-orang yang percaya, di mana kita hidup
di hari-hari yang terakhir, pasal 4 dikatakan di sana, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara-saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Paulus juga mengajar kepada jemaat di Tesalonika supaya tidak bergantung kepada orang lain, harus bekerja dengan tangan sendiri. Dan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1, hari Tuhan akan berakhir setelah kerajaan 1000 tahun dan pada penciptaan langit dan bumi yang baru. Haleluya, saudara. Seperti pencuri pada waktu malam, dikatakan bahwa hari Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Firman Allah ingatkan lagi supaya kita senantiasa bersiap secara rohani. Kita waspada, sabar. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Satu peringatan yang manis dari Paulus, juga dari keempat Injil, supaya kita senantiasa berjaga-jaga menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, kita perlu melihat keadaan dunia sekarang ini ketika firman Allah mengingatkan supaya kita selalu waspada, kita berjaga-jaga, kita bersiap secara rohani menantikan hari yang dinanti-nantikan. Kalau kita lihat tadi, jemaat di Tesalonika merindukan Paulus. Dan Paulus juga katakan, kami juga berdoa siang dan malam dengan sungguh-sungguh, minta supaya satu waktu nanti kita akan berjumpa muka dengan muka, saudara. Saya ingat dalam Mazmur pasal yang 42, pemazmur menulis tentang isi hati. Dia katakan dia itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah juga jiwaku merindukanmu, ya Allah. Haleluya, saudara. Kita orang-orang percaya juga kita perlu mempunyai kerinduan yang sama untuk melihat, untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu Paulus ingatkan, hidup benar, hidup kudus, jauhilah segala
kejahatan, saudara-saudara. Sang penulis Mazmur menulis satu kerinduan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwanya merindukan Allah. Saudara-saudara, dia merasa rindu untuk bertemu dengan Allah, tapi ini diobati. Rasa haus untuk bertemu dengan Allah terobati dengan firman Allah. Kerinduan itu dia dapat merasakan dengan kehadiran dan pertolongan Allah, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, ayat-ayat yang kita sudah baca dari firman Tuhan sebagai satu pesan supaya jangan kita seperti orang-orang dunia, tetapi jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Hidup kudus, jangan padamkan roh. Ini pesan-pesan dari Paulus. Jangan padamkan roh. Perlu supaya api Roh Kudus itu ada dan menyala dalam hati kita. Saudara, Tuhan kiranya tolong kita sekalian, memberikan kita semangat yang baru, dan biar kita senantiasa berjaga-jaga, siap sedia, sadar secara rohani untuk menantikan Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang tidak perlu kita lakukan. Saudara-saudara, jauhilah segala kejahatan, hidup kudus, dan jangan padamkan roh. Oleh sebab itu, berterima kasih buat firman Tuhan. Pemazmur katakan, seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Apakah saudara juga merindukan hal yang sama, bertemu dengan Tuhan? Tuhan kiranya tolong kita supaya hal itu bisa terjadi, menjadi kenyataan. Kita bertemu dengan Tuhan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita hidup kudus di hadapan Tuhan, ketika kita menjauhi segala kejahatan dan jangan padamkan roh. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku
bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, Bapa yang ada di dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat saat-saat yang indah kami dapat bersekutu dengan Engkau, menikmati firman-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, senantiasa kami menantikan Engkau, kami merindukan Engkau, dan biar kami dapat menjaga kekudusan hidup kami, berbuat baik di hadapan-Mu Tuhan, sehingga waktunya datang Tuhan akan memberikan kami keselamatan, jauhkan kami dari murka Allah yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami memuliakan Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Kuatkan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tetap ada di dalam kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu, mereka yang sakit baik di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang lemah, mereka yang berkekurangan, berkati dan cukupkan mereka. Biar hidup mereka taruh dan percaya hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden. Kami berdoa buat staf menteri dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berkati Indonesia menjadi saksi Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati dari ibadah pagi hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa sudah kewajiban kita adalah untuk hidup benar di hadapan Allah. Saya bacakan satu ayat di Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ini ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dan hidup benar ini adalah kewajiban kita sebagai orang beriman. Haleluya, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tetap berdoa, tetap semangat, dan tetap membaca firman Tuhan. Haleluya.